Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan Penatua Triun Slayer di channel Perisai Islam, di mana di sini kita akan selalu membahas karakter-karakter dari para Tritung penghujat Islam dan juga Tritung Bunglon dan juga Tritung Indomisasi dan seluruh yang terangkum di dalam orang-orang yang ngotak-ngatik Islam, ikhwah. Sekarang yang akan kita bahas adalah kesaksian lawakan Yunani seorang murtadah di channel yang antah berantah. Ini menarik katanya. Aku juga baru dapat kabar dari Akhi Julius. Kayak gimana sih bentuk videonya? Mari kita saksikan bersama. Oke, kita keluarkan dulu share screen yang kukasihi. Keluarlah. Abre. Ini dia. Ini jadi di channelnya Lucy Daiva Channel. Tahulah siapa ini. Dia udah punya 52.000 subscriber ya. Memang terhitung itu kalau soal penghujatan Islam bersatu padu mereka. Di awal, di akhir-akhir saling bunuh, saling kanibal. Nah, ini judulnya murtad lagi langsung dijumpai Tuhan Yesus saat tahajud. Langsung dijumpai Tuhan Yesus saat tahajud gitu. Ini menarik. Kenapa nggak dijumpai oleh santo-santonya gitu atau siapa gitu. Kenapa Yesus tuh bolak-balik gitu ya, bolak-balik turun ke bumi. Udah berapa kali ini? Jadi nanti kalau misalnya turun akhir zaman itu udah bukan yang kedua kali itu yang ke ribuan ratusan juta kali itu. Karena dia tiap hari bolak-balik turun gitu, kayak kurir. Kita langsung aja dah. Sebelum kita tanggapi lebih jauh ya, Ikhwah, bagaimana nih kesaksiannya? Kocak katanya. Kedengaran suara saya, Bu? Ya, kedengaran. Ibu di mana ini, Bu, tinggal? Ini tinggal di Surabaya bagian barat. Oh, di Surabaya. Barat. Ya. Tapi ini siarannya masuk luar kota ini. Oh, iya. Tempatnya ini jadi jauh dari rumah luar kota termasuk. Oh, iya. Oh, enggak ya, tapi sinyal bagus ya, Bu. Iya. Haleluya. Bu Hana, anak berapa Bu Hana? Oh, baik. Saya sudah mulai bertobat, saya memberikan diri untuk Tuhan, cari jiwa banyak. Oh, haleluya. Suami Ibu berarti yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus ya, Bu ya? Ya, suami saya Tuhan Yesus. Amin. Ya, berarti Pak Yohanes dan orang-orang di sekitar Ibu adalah anak-anak rohani Ibu ya, bisa dibilang begitu ya, Bu? Iya. Baik. Saya melihat kesaksiannya Ibu di channelnya Pak Yusuf Manubulu itu kan sudah 1 tahun yang lalu ya, Bu ya? Iya benar. Baik, dan saya diberikan masukan, lalu diberikan nomor Ibu, kontak Ibu gitu ya, puji Tuhan. Baru kita bisa ketemu ya, Bu? Iya. Baik, Bu Hana, bagaimana Ibu Hana bisa mengenal Tuhan? Nanti Bu Hana bisa menceritakan, saya tadi sudah memberikan prolog sedikit, dan akhirnya kenapa Bu Hana memutuskan untuk tinggal sendiri dan hidup sendiri? Ceritakan bagaimana Bu Hana diawali dari perjalanan Ibu menjadi seorang pribadi manusia wanita ya. Pasti saat ini Ibu pasti kembali ke belakang tidak memikirkan kalau Ibu saat ini seperti ini ya kan? Pasti seperti pada umumnya lah, wanita pada umumnya. Ibu bertobat tahun 91 dan tahun 95 Ibu bersungguh-sungguh melayani Tuhan ya Bu ya. Ya. Baik, Ibuku yang baik, Ibuku yang cantik, saya akan mendengarkan seluruh kesaksian Ibu dulu dari awal sampai akhir, nanti di akhir baru kita akan berdialog. Baik? Ya, saudaraku semua sekasih di dalam Tuhan, kita akan langsung mendengarkan di ruang kesaksian bersama Ibu Hana Suprapti, masa mudanya, masa lalunya siapa beliau, dan beliau akhirnya mengenal Tuhan, dan sampai detik ini melayani Tuhan. Jangan kemana-mana, jangan di skip. Dan satu, saudaraku, saya sebagai manusia biasa, saya hanya mohon kepada teman-teman dan saudaraku, saat Anda melihat tayangan YouTube saya, konten YouTube saya cuma minta satu aja, pada saat iklannya jangan di skip ya, karena iklan itulah Anda sudah memberkati saya. Saat Anda tidak skip iklan itu, Anda sudah memberkati saya. Begitu juga boleh lakukan pada channel-channel Kristuber yang lainnya. Karena kami saat ini tidak menerima iklan, dalam artian kalau YouTuber itu kadang-kadang banyaknya tuh mereka menerima iklan di dalam konten.
Saya tidak menerima iklan, jadi saya hanya murni pendapatannya dari YouTube. Caranya adalah dengan Anda tidak men-skip iklan tersebut. Ya, Apa sih ngomong apa sih lu? Tidak menggunakan iklan tapi jangan meng-skip iklan, maksudnya apa sih? Hoi. Lu mau Takia Korintus ya? Lu tidak ngaktifin AdSense gitu maksudnya ya? Takia mulu. Ngomong aja memang. Bahas-bahas yang soal-soal keislaman ini menjadi esensi penghiburan iman bagi Tritung Penghujat supaya mereka bisa memberikan indomisasi kudus kepada lu. Simple kan? Bolak-balik nggak masang iklan tapi jangan skip iklan apa pula. Ah, ini lucu hostnya ini. Ayo Bu Hana. Lanjut Bu Hana. baik, terima kasih banyak semuanya masih tetap di sini. Jangan lupa di-share dulu yuk semuanya di kontak-kontak Anda yang Anda kenal, mau dia musuh Anda sekalipun, Anda share sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu kesaksian setiap orang berbeda pada saat setiap orang yang menerimanya. Langsung aja kita saksikan ya. Ini dia ibu yang luar biasa yang melayani Tuhan, yang Tuhan bersemayam dalam kehidupannya. Ibu Hana Suprapti, silakan Ibu Hana. Saya persiapkan waktu dan tempatnya untuk Ibu menyaksikan kebaikan Tuhan karena cuma Tuhan yang dapat kita banggakan, bukan kita. Haleluya Ibu. Silakan Ibu. Salam. Salam. Perkenalkan, saya namanya Hana Suprapti. Saya berasal dari Kediri, orang Kediri. Awal saya mengikut Yesus, pertama kali saya keluar dari desa itu umur 10 tahun saya sudah keluar dari rumah. Karena bapak saya itu tukang togel. Pinjemannya banyak, pinjem uang bunga demi bunga, pinjemannya sangat banyak sekali. Banyak orang dipinjemi dan uang itu berbunga banyak sehingga tidak bisa membayar. Karena saya kasihan sama ibu saya, akhirnya saya pergi merantau, pergi. Pertama-tama saya pergi ke Jakarta itu. Waktu itu saya pergi ke Jakarta menjadi tukang ngasuh anak umur masih 10 yang dijaga sama-sama umurnya sama-sama. Karena mereka masih sekolah, saya nemenin sekolah. Saya sudah keliling kemana-mana, sudah pergi sampai ke Jakarta, ke Banten, kemana-mana, kerja untuk bayar utang orang tua, tapi tidak bisa lunas. Karena apa? Utangnya terlalu banyak, bunganya terlalu banyak, jadi kerjaan cuma untuk bayar bunga saja. Habis itu saya keliling hampir sudah di Jakarta, di Bandung, di Banten, di Surabaya, seluruh itu sudah saya ikuti. Jadi saya punya bos banyak sekali. Karena utangnya nggak kunjung lunas, nggak bisa, cuman bunganya saja. Akhirnya saya dari Bandung, saya ke Jakarta, ke Surabaya. Balik lagi ke kota Surabaya. Kerja di Surabaya, ini yang terakhir kerja untuk menjadi suster. Awal saya sakit. Saya kerja menjadi suster, jaga orang tua. Gajiannya juga lebih banyak daripada jadi pembantu. Akhirnya saya kerja jadi suster. Jadi suster itu pun juga gajiannya juga nggak nutut untuk bayar utang, nggak bisa karena kurang, utangnya lebih banyak daripada gajian. Tiap bulan saya kirimkan pulang hanya untuk berbunga-bunganya saja, jadi hutangnya nggak bakal lunas. Lama-kelamaan saya bekerja, ikut orang, jaga orang tua itu, karena yang dijaga itu sudah tua banget, umurnya sudah 90 ke atas. Saya ini orangnya kan jijik juga, jijikan. Orang tua itu kan kalau makan itu giginya palsu, giginya dilepas, nanti kalau mau makan dipasang lagi. Akhirnya dari situlah awal saya menjadi sakit karena saya nggak bisa makan nasi. Setiap saya melihat gelas itu, semua gelas itu warnanya kayak ada giginya semua. Sampai saya melihat nasi putih aja ada giginya, gigi nasi itu rupanya kayak gigi. Sehingga saya nggak makan nasi, nggak minum air putih karena Ini penyakitnya lucu. Penyakitnya lucu. Jijik sama giginya orang tua.
Kemudian giginya ini menjadi sebuah ilusi di mana dia melihat segala sesuatu itu jadi ada giginya orang tuanya. Ini penyakit anak durhaka ini namanya. Sama sesuatu dari orang tua sendiri jijik. Ini muslim ya, yang namanya muslim. Ketika orang tuanya sudah mulai tua renta, nggak akan ada jorok sama sekali. Karena mereka pasti akan mengingat bagaimana orang tuanya memperlakukan diri mereka ketika bayi, gitu loh. Lu lu anak siapa lu? Sama orang tua sendiri jijik gitu. Terus yang kocak yang kocak dia ini udah keliling kemana-mana jauh dalam umur 10 tahun. Ini Saul Tarsus aja kalah. Sama Yesus juga kalah ini. Berapa kota mereka? Ini dia udah banyak kota tadi dibilang. Cerita lu cocok dimasukin surat ke dalam perjanjian baru, Bre. Coba kita lihat. Ya, emang unik-unik ya ini orang-orang yang kesaksian-kesaksian. Dia tuh menjadi saksi atas atas apa ya? Atas pengalamannya sendiri. Ini kan lucu, pengalaman sendiri, saksinya diri sendiri. Lu apa sih? Ngerti hukum gak sih? Ngerti logika gak sih? Kejadian terhadap lu, saksinya tuh orang lain gitu. Itu yang membenarkan lu, bukan lu, Ege. Lanjut. Setiap lihat gelas itu ngelihat gigi terus. Gigi itu kayak termetrai di pikiran saya sehingga saya tidak bisa minum, tidak bisa makan air dengan nasi putih. Nah di situ awal terus akhirnya saya sakit. Saya kerja di sana, jaga orang tua itu kira-kira 1,5 tahun kerja di sana. Ini bingung gua, orang dia Kediri, orang tuanya di Surabaya gitu maksudnya ya? Atau gimana sih? Lu jaga orang tuanya gimana, Ca? Atau lu membagi diri lu menjadi dua gitu, menjadi dua pribadi? Satu di Surabaya, satu di Kediri, jaga orang tua. Atau orang tua lu taruh ke Surabaya? Atau lu bertakya Korintus dari tadi? Gimana sih? Bingung gua. Lanjut. Setiap hari saya melayani dia, setiap hari kerjaannya ya cuman gitu, nyikat gigi, ngasih makan, habis makan dicuci lagi, disikat lagi, direndam di gelas. Pekerjaannya rutinitas seperti itu, ngasih makan, ya harus mandiin, ya harus gitu aja. Setelah begitu lama-lama saudara, karena saya tidak pernah minum air putih, akhirnya saya menjadi sakit. Ketika saya sakit, sudah mulai perut saya mulai rodok buncit karena saya sakit, nggak bisa kencing saudara. Air putih itu ternyata penting sekali buat tubuh. Akhirnya saya sakit, ginjal saya sakit. Karena saya ini orangnya bertanggung jawab. Saya kerja dibayar, saya perlu bos perlu saya. Nah, sementara yang saya jaga ini orangnya umurnya sudah 90 lebih, dia enggak mau kencing di pispot itu, enggak mau. Akhirnya saya bawa ke kamar mandi, tak terus bawa ke kamar mandi. Sementara badan saya itu kecil sekali, saya masih muda, umur saya masih sedikit. Habis gitu, lama-lama saya ini bengkak, saudara. Lama-lama bengkak, tapi saya enggak ngereken bengkak. Karena apa? Saya bertanggung jawab dengan orang tua yang saya jaga. Terus setelah itu orang tua itu setiap hari, ya wis pekerjaannya rutin seperti itu loh. Dari hari ke hari, bulan ke bulan saya enggak makan nasi. Saya enggak minum air putih, saya minumnya teh, makan roti, supaya enggak, jadi lama sekali saya enggak makan nasi, enggak minum air putih. Jadi nasi dibuat kayak tajin, minum kayak tajin begitu saudara. Tapi itu pun perut saya tetap buncit. Bagaimana? Kita enggak bisa buang air, enggak bisa buang angin, enggak bisa buang air, enggak bisa buang air besar. Jadi setiap hari seperti itu. Jadi perut saya tambah lama, tambah hari, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, itu enggak kunjung bisa kencing. Karena apa? Ternyata ginjal saya itu sakit, saudara. Terus setelah saya kerja di situ, semakin lama yang saya jaga itu juga umurnya bertambah, kondisinya lebih drop. Dan di rumah itu saya digaji, setiap gajian saya terima uang, setiap gajian saya terima uang, ambil di amplop, tanda tangan, ngambil
Jadi ketemu nih bos ya cuma gitu aja, saudara. Ketemu nih bos cuma begitu saja. Jadi jarang ketemu bos, ketemunya itu ya amplop itu, dan kebutuhan sudah uang ditaruh di situ, saya tinggal ngambil, belanja ada yang kirim sehingga pesen saja. Setelah begitu apa yang terjadi? Setelah lama-lama perut saya ini tambah hari tambah besar. Udah enak lihatnya. Ini ya paling ujung-ujungnya tiba-tiba sembuh seperti biasa gitu kan. Tiba-tiba sembuh, sembuh kok tiba-tiba gitu kan. Ini sesuatu yang membosankan gitu. Aku tuh pengen tuh yang lihat tiba-tiba ganteng gitu. Tiba-tiba yang cacat terus tangannya tumbuh gitu. Atau enggak tiba-tiba bangun tidur langsung kaya gitu loh. Cerita yang gitu walaupun berbohong cuma kan lebih seru gitu. Tiba-tiba sembuh itu membosankan serius gitu. Karena tiba-tiba sembuh ternyata hidupnya masih gitu-gitu aja. Enggak untuk orang yang melihat itu nggak penting sama sekali gitu loh. Kan gitu ya. Sama ya lu kalau misalnya udah kerja di sana ya jangan jijian lah. Lu aduh, harusnya udah tahu. Lihat barang-barangnya di gigi semua. Mungkin ini kehendak apa ya? Kehendak manusia Yesus gitu ya. Ini gigi akan menjadi perantaramu untuk murtad. Gigi kudus. Nah, orang tua itu mungkin jelmaan malaikat gitu yang membuat lu jadi menyembah manusia Yesus gitu loh, Bu. Sama ini juga ya. Dari judulnya ketemu Yesus ketika sholat tahajud. Perhatikan nih, wah. Ini para murtadin yang kesaksian mengenai Islam ini dablek-dablek gitu. Karena kelihatan banget mereka ini sholatnya nggak khusyuk, mereka sholatnya ngelamun gitu, ngehayal kemana-mana. Ya mungkin ibadah mereka di gereja begitu, tutup mata, angkat tangan kanan gitu, nyanyi-nyanyi, pikiran melayang-layang, ngehayal, halu gitu kemana-mana. Islam kan nggak begitu, ada bacaan dan pujian gitu, sehingga kita fokus terhadap bacaan dan pujian yang kita ucapkan. Jadi nggak mungkin ngehayal kemana-mana itu nggak ada ceritanya, gitu loh. Lu mungkin mikirin utang gitu, mikirin gigi kali, sehingga gigi itu kemudian hidup dan mempunyai tangan kaki berjenggot, rambutnya gondrong, treng, Yesus jadinya. Mungkin begitu gitu. Itulah makanya ya, jadi sesuatu yang halusinasi itu bukan kesaksian, my brethren, bukan kesaksian. Itu namanya asumsi. Itu namanya halu gitu. Karena yang namanya kesaksian, ada orang bercerita, maka orang lain membenarkan atau menyalahkan. Itu saksi itu maksudnya. Bukan orang mengalami sesuatu dengan Tuhan, kemudian dia bersaksi tentang kejadian tersebut yang nggak sah lah kesaksiannya. Nggak sah gitu loh. Kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam yang bersaksi atas dirinya sendiri gitu. Namanya Nabi statusnya beda. Atau lu Nabi mungkin gitu. Karena memang murtadin ini ketika mereka murtad lihat Tuhan auto nabi memang. Jadi semua orang Islam yang masuk ke Kristenan itu auto nabi. Karena mereka melihat Tuhan. Karena hanya nabi yang bisa berkomunikasi dan melihat Tuhan melalui perantaraan tabir dan sebagainya gitu loh. Jadi selamat meninggalkan kebenaran. Semoga mendapatkan upah pemberian kasih yang sepadan dengan cerita-cerita lucu yang kau berikan kepada para Tritung penghujat di live comment sana, Bu Hana. Dan semoga ginjalnya sehat-sehat selalu gitu. Dan nanti kalau misalnya kesaksian lagi, aku saranin kasih cerita yang baru. Jangan tiba-tiba sembuh gitu. Coba cerita dulu saya cacat kakinya satu, tiba-tiba datang Yesus, kemudian kaki saya jadi dua. Nah, ini baru sakti gitu. Tiba-tiba sembuh. Orang ngeceknya juga susah, Ege. Kecuali lu ada surat rekaman dari dokter ini, surat rekam medisnya gitu loh, dikasih lihat gitu. Yang gua sanksikan semua Tritung penghujat yang bersaksi mempunyai hal tersebut. Iya, X. Karena yang namanya Takia Korintus itu mudah, tapi pembuktian data itu butuh effort. Itulah kenapa Penatua Trident Slayer adanya di Islam, bukan di Tritung. Oke, Ikhwa, itu saja tanggapannya mengenai kesaksian odong-odong dari lawakan Yunani si Ibu Hana ini. Semoga jadi hiburan sambil menunggu buka puasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.